Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban tema 7, kelas 5, subtema 3, halaman 32, 33, 35, 37, 42, dan 43. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 32. Kosa kata pada bacaan. Kosa kata baku, arti kata. Wajib, arti katanya adalah harus dilakukan. Kolonial, arti katanya adalah penjajah. Kebijakan, arti katanya adalah kepandaian, kemahiran. Penyimpangan, arti katanya adalah perbuatan menyimpang. Panen, artinya adalah pemetikan hasil sawah atau ladang. Kita lanjut ke halaman 33. Ayo menulis. Pahamilah bacaan di atas. Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, seperti inilah jawaban dari halaman 33. Kita bacakan satu persatu dulu. Apakah tanam paksa itu? Sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Siapakah yang menerapkan tanam paksa itu? Pemerintah kolonial Belanda. Di manakah tanam paksa itu dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat ya, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847, ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Apa akibat tanam paksa itu? Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa antara lain banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat semakin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri, kelaparan hebat di Grobogan sehingga banyak terjadi kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. Siapakah penentang tanam paksa itu? Penentang tanam paksa adalah rakyat Indonesia dan Douwe Dekker. Sekarang kita akan menjawab di halaman 35. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. 1. Alasan Ternate melakukan perlawanan. Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan yaitu Aceh Sultan Ali Mug Hayat Shah pada tahun 1514 sampai dengan 1528, Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda. Di Ternate, Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Soal nomor 3, hasil perlawanan. Di Aceh, berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis, mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Di Ternate, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu. Akhirnya, Portugis menguasai dan menetap di Timur Timur.
Sekarang kita jawab pertanyaan yang ada di Ayo Berdiskusi halaman 37. Setiap kelompok mencari informasi tentang perjuangan para tokoh sesuai dengan bagiannya masing-masing. Carilah dari buku-buku yang ada di perpustakaan, media elektronik, guru, atau sumber lain. Tuliskan sebanyak mungkin informasi yang telah kamu peroleh di bawah ini. Diskusikan hasilnya dengan temanmu. Baik, langsung saja kita isi. Nama tokoh Sultan Hasanuddin. Asal daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan melakukan perlawanan, Kompani Belanda mau memonopoli perdagangan rempah dari Maluku. Bentuk-bentuk perlawanan, Perang 2 hari dengan pasukan Belanda pada April 1655 di Buton. Nomor 2, perlawanan pada tahun 1666 kepada Belanda. Hasil perlawanannya, ini kita jawab ke sini ya. Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Goa di Makassar pada tahun 1669. Setelah mendapatkan bantuan dari Raja Bone Arung Palaka. Akibat kekalahan ini, Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bungaya. Selanjutnya kita jawab di halaman 42. Ada sebuah peta yang perlu kita isi dengan nama-nama suku. Seperti ini yang perlu kita isi. Baik, langsung saja. Kita dari yang teratas dulu. Suku-suku di Pulau Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu. Suku-suku di Pulau Kalimantan, suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasir, Benua. Suku-suku di Sulawesi, suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, Bentong. Suku-suku di Kepulauan Maluku, suku Maba, Mangole, Manipa, Sawai, Wayoli. Kita lanjut ke yang bawah. Suku-suku di Pulau Jawa, suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, dan Baduy. Suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, suku Riung, Sika, Solor, Sawu, Sumba. Suku-suku di Pulau Papua, suku Amungne, Afra, Asmat, Bauzi, Dani, Kombai. Baik, itu merupakan nama-nama suku di beberapa persebaran Indonesia. Selanjutnya kita jawab di halaman 43. Kemukakan sikap dan perilakumu yang telah menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan ras dan suku bangsa. Contoh, sikap dan perilaku yang telah menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan ras dan suku bangsa adalah menghormati dan menghargai keberagaman ras dan suku bangsa di sekitar kita, berteman dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang ras dan sukunya, menjunjung tinggi sikap toleransi dan tenggang rasa, tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain berdasarkan ras atau sukunya, membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan tanpa memandang ras atau sukunya. Baik adik-adik, itu merupakan kunci jawaban di pembelajaran 3 kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa video ini dibagikan ke teman kamu, agar teman kamu juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.